Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, Taruni Dewasa Dania Putri Domengsari dengan NIT 2020428. Mohon izin untuk melakukan penjelasan mengenai peralatan operasi kereta rel diesel hidrolik. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pengoperasian KRDH? Nah, pengoperasian KRDH ini merupakan pengoperasian yang meliputi persiapan administratif umum maupun teknik, kemudian pemeriksaan KRDH dalam kondisi masih mati sampai kondisi KRDH sudah hidup, kemudian melakukan start dan mematikan engine KRDH, kemudian mengemudikan KRDH sampai dengan menyelesaikan tugas. Selanjutnya, apa saja sih yang terdapat di dalam peralatan operasi KRDH? Nah, peralatan operasi KRDH sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada peralatan utama, kedua ada peralatan pengereman, yang ketiga ada meteran, yang keempat ada lampu indikator, dan yang terakhir ada saklar dan switch. Pertama, saya masuk ke bagian pengendali utama atau master control. Nah, dalam pengoperasiannya, master control ini berfungsi sebagai yang pertama sebagai gagang tenaga. Caranya, gagang tenaga ini harus digerakkan ke arah depan. Gagang tenaga ini memiliki 4 tingkatan. Semakin besar tingkatan, maka semakin besar juga tenaga yang dihasilkan dari gagang tenaga ini. Bila kita akan menggerakkan gagang tenaga dari posisi netral ke posisi bertenaga, maka terlebih dahulu gagang reverse atau gagang pembalik arah ini harus digerakkan pada posisi maju atau mundur. Yang kedua, sebagai gagang pengereman hidrodinamik. Apabila master control difungsikan sebagai gagang pengereman, maka gagang harus digerakkan ke arah belakang. Gagang pengereman mempunyai 7 tingkatan pengereman, yaitu yang pertama tingkat 1 hingga 6 untuk pengereman secara gradual atau bertahap, dan tingkat 7 atau tingkat yang paling atas adalah pengereman darurat atau emergency. Bila akan menggerakkan gagang tenaga dari posisi netral ke posisi pengereman, maka terlebih dahulu gagang pembalik arah atau gagang reverse harus digerakkan pada posisi maju atau mundur. Yang ketiga, fungsinya sebagai gagang deadman. Apabila master control kita fungsikan sebagai gagang deadman, gagang ini harus ditekan ke bawah setiap 50 detik sekali dan dilepas kembali sesuai dengan tempo yang telah diatur. Biasanya, deadman device ini kita lakukan tekanan selama 50 detik, kemudian kita lepas selama 4 detik. Fungsi dari gagang deadman device ini yaitu sebagai perangkat yang dapat memastikan seorang masinis itu tetap standby pada saat pengoperasian KRDH. Selanjutnya, fungsi yang keempat ada pembalik arah atau reversing handle. Nah, peralatan ini mempunyai fungsi sebagai pengatur arah gerakan dari kereta yaitu ke arah maju atau arah mundur atau netral. Peralatan ini mempunyai 3 posisi, yaitu posisi yang pertama ada maju dengan huruf F, netral atau O, dan mundur dengan huruf R. Apabila kita akan menggerakkan gagang pembalik arah atau reversing handle dari posisi netral ke posisi maju atau mundur, terlebih dahulu gagang tenaga harus diletakkan pada posisi netral. Antara gagang tenaga dan gagang pembalik arah terjadi interlocking, yaitu saling mengunci antara satu dengan yang lain. Interlocking terjadi pada posisi. Yang pertama, apabila gagang tenaga pada posisi bertenaga atau mengerem, maka pembalik arah tidak akan bisa digerakkan pada posisi lain. Yang kedua, bila gagang pembalik arah pada posisi netral, gagang tenaga tidak bisa digerakkan pada posisi mengerem atau bertenaga. Dan yang kelima, ada kunci kontak atau key switch. Kunci kontak ini berfungsi sebagai switch untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke sistem kendali. Jadi, sebelum mengoperasikan KRDH, maka terlebih dahulu peralatan ini harus dikerjakan. Kunci kontak mempunyai 2 posisi, yaitu posisi yang pertama, posisi on. Posisi ini digunakan pada saat mengaktifkan kabin guna mengoperasikan KRDH. Jadi, selama KRDH dioperasikan, peralatan ini harus selalu pada posisi on atau posisi aktif. Yang kedua, posisi off.
Posisi off ini dipakai pada saat kabin tidak aktif atau kabin KRDH tidak sedang dioperasikan. Selanjutnya ada peralatan pengaman. Peralatan pengaman ini merupakan deadman device atau suatu peralatan yang berfungsi sebagai peralatan pengaman pengereman. Dan peralatan ini harus selalu dikerjakan oleh masinis secara manual. Apabila tidak dikerjakan oleh masinis pada jangka waktu tertentu, maka deadman device ini akan mengerjakan pengeremannya secara otomatis. Sama seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa cara mengerjakan peralatan deadman device ini adalah dengan menginjak dan menekan selama 5 detik, kemudian melepasnya selama 50 detik. Deadman device ini terdiri dari dua bagian, yaitu tombol dan pedal. Tombol ini berada di bagian meja pelayanan, dan pedal ini terletak di bawah kabin masinis atau di bawah kaki masinis. Yang selanjutnya kita masuk ke bagian B, yaitu peralatan pengereman udara tekan. Peralatan pengereman udara tekan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada automatic brake valve atau gagang pengereman udara, dan yang kedua ada emergency brake valve atau katup pengereman darurat. Nah, jenis peralatan pengereman ini, yang pertama automatic brake valve atau gagang pengereman udara. Nah, katup pengereman udara ini mempunyai beberapa posisi sesuai dengan penggunaannya. Posisi yang pertama yaitu posisi pengisian atau filling. Untuk mencapai posisi ini, gerakan gagang pengereman berlawan arah jarum jam sampai habis. Posisi ini digunakan ketika KRDH hidup dan mengisi udara pada sistem pengereman. Setelah kebutuhan tekanan udara tercapai, yaitu pada brake pipe menunjukkan tekanan 5 bar yang dapat dilihat pada penunjuk jarum tekanan udara di manometer, gerakan gagang pada posisi running, yaitu dengan menggerakkan gagang searah jarum jam kira-kira 25 derajat. Yang kedua ada posisi jalan atau running. Nah, pada posisi ini, pada saat KRDH berjalan atau tidak memerlukan pengereman. Jadi, selama dalam posisi normal atau dalam perjalanan normal, maka kita tidak perlu melakukan pengereman. Kita lakukan saja gagang pengereman ini pada posisi running. Yang ketiga ada posisi netral atau lap. Pada posisi ini, katup main reservoir dan brake pipe tertutup, sehingga brake valve tidak bisa digunakan atau terblokir. Nah, posisi ini digunakan apabila kabin tidak sedang dioperasikan dan ditinggal, misalnya pada saat masinis pindah kabin. Untuk mencapai posisi ini, gerakan gagang hingga 180 derajat dari posisi running. Kemudian ada posisi pengereman atau application. Posisi ini digunakan pada saat melakukan pengoperasian pengereman, yaitu dengan menggerakkan gagang searah jarum jam. Nah, posisi pengereman ini dimulai dari minimum application sampai dengan maksimum application, yaitu pada posisi kira-kira 220 derajat setelah lap sampai dengan 540 berikutnya. Dan penggunaan pengereman ini disesuaikan dengan kebutuhan. Yang selanjutnya ada posisi pengereman darurat atau emergency. Nah, pengereman darurat ini digunakan ketika kita memerlukan pengereman dengan reaksi yang cepat. Posisi ini berada pada daerah setelah full application sampai dengan kira-kira 18 derajat berikutnya, yaitu dengan cara menggerakkan gagang pengereman berlawanan arah jarum jam setelah full application. Pengereman darurat atau emergency ini bisa terjadi melalui beberapa peralatan, yaitu yang pertama ada gagang pengereman udara atau automatic brake, yang kedua ada deadman device, dan yang ketiga ada katup darurat. Katup darurat ini dipasang pada kabin masinis dan ruang penumpang. Dapat dilihat pada gambar. Yang pertama ini katup darurat pada kabin masinis, dan yang satunya ini katup darurat yang dipasang di ruang penumpang. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pengereman hidrodinamik atau hydrodynamic brake. Pengereman jenis ini adalah sistem pengereman yang menggunakan transmisi hidrolik sebagai media pengereman. Dan jenis pengereman hidrodinamik ini hanya efektif digunakan pada saat kecepatan kereta masih tinggi. Dan apabila kecepatan kereta api sudah rendah,
Pengereman ini sudah tidak efektif lagi dan harus dibantu dengan pengereman sistem pneumatik. Kita masuk ke parking brake. Nah, parking brake ini merupakan pengereman pneumatik yang pada saat keadaan hidup dan rem parkir tidak dikerjakan, maka silinder rem akan terisi udara, sehingga menekan pegas pada tread brake sehingga program akan terlepas dari roda, yang berakibat rem akan terlepas. Akan tetapi, apabila rem parkir dikerjakan, maka udara yang ada pada silinder rem terbuang, sehingga pegas kembali mengerjakan mendorong blok rem untuk menekan roda dan berakibat pada rem menjadi bekerja. Dapat dilihat pada gambar. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke bagian meteran. Yang pertama ada meteran udara tekan atau manometer udara. Manometer udara ini digunakan untuk mengetahui tekanan udara pada beberapa peralatan antara lain ada brake pipe dan main reservoir, dan ada cylinder brake atau cylinder pressure. Nah, pada main reservoir ini ditunjukkan pada jarum berwarna merah dan untuk brake pipe ditunjukkan dengan jarum berwarna hitam. Untuk main reservoir, tekanan udara pada main reservoir ini dapat dilihat pada manometer yang berkisar antara 7 bar hingga 8,5 bar, yang selalu naik turun karena adanya pengaturan tekanan dari governor kompresor. Dan untuk brake pipe atau tekanan udara pada pipa udara pengereman yang ditunjukkan dengan jarum berwarna putih ini berkisar antara 5 bar. Pada saat brake valve pada posisi rilis dan tekanan pada brake pipe akan turun kurang dari 5 bar ketika pengereman dikerjakan. Yang selanjutnya cylinder brake. Nah, cylinder brake ini uh, ditunjukkan pada jarum berwarna hitam. Nah, penunjukan tekanan udara silinder brake ini sebesar 0 bar pada saat brake valve pada posisi rilis dan maksimum sebesar 3,2 bar ketika pengereman dikerjakan. Nah, manometer untuk silinder brake ini mempunyai range penunjukan hingga 10 bar. Yang kedua ada meteran tegangan listrik atau voltmeter. Nah, meteran ini berfungsi untuk memantau tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator. Penunjukan voltmeter ini mempunyai range sampai dengan 400 volt. Dapat dilihat pada gambar. Yang selanjutnya ada meteran arus listrik atau ampermeter. Nah, ampermeter ini berfungsi untuk memantau arus listrik yang dihasilkan oleh alternator. Penunjukan ampermeter ini mempunyai range hingga 100 volt. Yang keempat ada meteran bahan bakar. Nah, meteran bahan bakar ini digunakan untuk memantau persediaan bahan bakar yang ada di tangki kereta inspeksi atau kereta rel diesel hidrolik yang kita gunakan. Nah, pada penunjukan meteran ini hanya memberikan informasi bahwa persediaan bahan bakar dalam tangki kosong atau huruf E, atau kemudian ada isi setengah, kemudian isi penuh yang ditunjukkan dengan huruf E. Yang kelima ada penunjuk kecepatan atau dapat disebut dengan speedometer. Speedometer ini berfungsi untuk memantau kecepatan kereta api agar sesuai dengan kecepatan yang diinginkan atau kecepatan yang tercantum dalam aturan pengoperasian. Selanjutnya kita masuk ke bagian lampu indikator. Lampu ini memberi peringatan kepada masinis bahwa peralatan tersebut di bawah ini bekerja. Peralatan tersebut antara lain pintu kanan buka, yang kedua pintu kiri buka, yang ketiga full step kanan kerja, yang keempat full step kiri kerja, kemudian master control 1 on, master control 2 on, master control 1 gangguan, master control 2 gangguan, baterai, rem parkir kerja, deadline kerja, engine kerja, dan yang terakhir engine mati. Selanjutnya kita masuk ke bagian saklar dan tombol.
Nah, saklar dan tombol ini berfungsi untuk mengerjakan beberapa peralatan kendali. Seperti yang pertama, saklar lampu. Nah, saklar lampu ini berfungsi untuk mengerjakan beberapa fungsi lampu antara lain penerangan ruangan penumpang, penerangan kabin masinis, dan lampu sorot. Yang kedua, ada tombol pemersih kaca. Nah, tombol pemersih kaca ini dibagi menjadi tombol wiper dan tombol washer. Yang ketiga, ada tombol pintu untuk pintu kiri dan pintu kanan. Yang keempat, ada tombol footstep, footstep kiri dan kanan. Yang kelima, ada tombol klakson. Yang keenam, ada tombol pengatur sirkulasi udara atau fan. Yang ketujuh, ada tombol pengatur suhu udara atau AC. Yang kedelapan, ada tombol engine start. Kemudian ada tombol engine stop, ada tombol reset, tombol baterai, dan yang terakhir ada tombol lampu semboyan. Dapat dilihat pada gambar, ini merupakan saklar dan switch, dan yang satunya lagi ini adalah tombol-tombol yang barusan saya sebutkan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari penjelasan keseluruhan ini mengenai mengenai peralatan pengoperasian kereta rel diesel hidrolik. Apabila ada kurang lebihnya, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.